my YouTube channel. Karena ini konten perdanaku, maka dari itu kenalin nama aku Sri Wulan. Dan kali ini aku mau membahas tentang platform TikTok nih. Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, dan hari ini aku nggak sendirian ya teman-teman, karena kita bakal ngobrolin bareng. Dan sekarang tanpa perlu berlama-lama nih teman-teman, saya akan langsung saja untuk memperkenalkan diri buat teman saya di samping. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gamal Armando, kuliah di STP Anta. Sekarang sudah semester 6. Jadi saya senang sekali ya bisa diundang hari ini oleh Mbak siapa namanya? Sri Wulan. Sri Wulan dalam acara podcast hari ini yang membahas soal TikTok ya? Iya, TikTok, benar sekali. Oke teman-teman, nah ini sekarang saya bakal mulai langsung aja untuk TikTok ini kan ya. TikTok ini kan sekarang jadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia nih kan. Nah, bahkan kan bisa dibilang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang nih, kan? Ya. Dan itu kapan sih pertama kali Mas Alan tadi pakai TikTok, dan apa yang bikin Mas Alan akhirnya tertarik buat coba main TikTok gitu? Jadi kapan pertama kali main TikTok ya? Iya. Itu kalau nggak salah itu sekitaran tahun 2020 ya, kan waktu lagi pandemi kan. Iya benar. Jadi kebanyakan siswa-siswi itu belajarnya di rumah. Nah kalau belajar dari rumah kan rasanya jadi bosan ya. Iya. Tidak ketemu teman di rumah terus, jadi boring ya gitu ya. Tidur mulu. Nah jadi itu saya coba buat download aplikasi TikTok ini. Awalnya sih kayak gimana ya kalau download, palingan cuma video joget-joget nah pas download itu ternyata video di TikTok ini atau konten yang ada di TikTok ini beragam loh ternyata. Kalau bukan cuma video tentang joget-joget atau istilahnya dulu pargo ya kalau tidak salah itu. Iya pargo, iya dulu pargo ya betul. Yang buat pargo. Iya. Nah itu ternyata banyak konten kayak komedi. Konten sepak bola, karena saya juga sepak bola ya. Pastinya kan, kalau laki-laki kan dia bikin bola gitu ya, pasti gitu ya. Kayak berita artis juga biasanya. Masnya artis apa nih bola nih? Artis ada. Bola. Kalau bola, palingan Barcelona. Barcelona guys, wah. Fans Madrid ya. Wah, fans Madrid. Wah, aduh, parah sih kayak gini. Oke. Udah apa lagi Mas? Dari saya sih mungkin kalau scroll TikTok atau main TikTok karena itu aja sih. Kalau dari Mbaknya gimana main TikTok gitu? Karena apa? Karena ya kayak Masnya boring gitu. Aku juga kayak baru pertama pakai TikToknya itu pas di tahun-tahun pas COVID itu 2020. Jadi kayak apa sih sebenarnya tuh kayak dulu mau pakai kayak apa sih kayak alay gitu pakai aplikasi TikTok itu kayak apa kan. Soalnya kan dulu masih pargo gojek kan gitu, sorry Mas, joget yang gak jelas gitu ya. Saya juga dulunya kayak gitu ya. Kalau mau download TikTok tuh masih kayak gini sih. Apa TikTok ya dia joget gak jelas. Sampai sekarang malah kita gini gitu sampai nggak mau bergerak sampai seharian di kasur cuma buat TikTok ya karena semakin ini ada buat kayak misalnya kan apalagi kan aku sendiri nih biasanya K-pop, di situ bisa lihat berita-berita K-pop atau anak itu wah BTS, J-Pop itu ya. Terus ini nih nah gini ya Mas, biasanya tuh kayak Mas Alang tuh sering nonton konten apa di TikTok selain bola? Oh selain bola banyak sih, contohnya kayak kan biasanya di TikTok banyak konten kreator yang kegiatannya biasanya kayak naik gunung, main di hutan. Nah saya juga sering nonton konten kayak gitu. Jadi Masnya suka gunung juga? Suka.
karena gimana ya, biar cari apa namanya, petunjuk lah atau tips gimana mendaki dengan aman. Terus kira-kira kalau bawa makanan di gunung itu kira-kira bawa makanannya seperti apa, karena memang kita kalau ke gunung atau jalan ke hutan nggak mungkin bawa sembarang makanan kan, nggak mungkin cuma bawa mie instan. Bawa makanan juga harus di pikir-pikir kira-kira makanan ini buat berapa hari. Nah selain manajemen perjalanan itu tadi. Nah selain itu juga konten yang saya sering lihat di YouTube itu kayak apa ya namanya itu, berita-berita luar negeri lah biasanya. Kayak saya juga sering nonton berita itu kan, kira-kira gosip terbaru di luar negeri itu apa. Contohnya kayak kan kemarin sempat viral tuh yang katanya TikTok mau di-ban di Amerika Serikat. Benar juga. Banyak yang warga Amerika yang kayak gimana ya, reaksinya sampai pecah, sampai ada yang kasih ucapan selamat tinggal sama TikTok. Jadi karena saya tergantung itu mereka sama aplikasi TikTok ini, karena memang ada manfaatnya juga sih dari TikTok ini. Nah kalau banyak gimana, apa sih yang sering ditonton atau konten apa yang sering lihat di TikTok? Aku konten ya kebanyakan tentang K-pop sih. Sama ini anime Naruto, One Piece, sama Demon Slayer. Itu tuh udah lagi. Demon Slayer udah episode berapa sekarang? Aku udah season terbaru lagi nunggu nih yang season terbarunya tuh. Aku lebih ke Naruto sih Mbak. Nah di TikTok ini juga banyak video-video yang membahas lagi anime Naruto. Walaupun Naruto ini udah tamat ya, tapi kayak gimana ya, tetap seru kalau dinonton ulang. Biarpun Naruto tetap udah tamat kan masih ada anak-anaknya gitu, Boruto gitu. Selain anime yang tadi tuh, anime apa lagi Mbak yang sering dinonton? Kebanyakan One Piece ya. One Piece karena One Piece tuh masih ada gitu. Masih ada tapi udah sering sekarang. Kalau aku sekarang kan udah nonton ulang lagi dari awal, jadi ya sekarang posisinya lagi di episode 400-an gitu. Kalau selain anime kan katanya sempat yang Korea itu kan. Iya. Nah pasti ngefans sama salah satu grup K-pop kan? Iya dong, pasti jelas itu. Ya jelas itu. BTS, EXO, aduh kalau masih banyak itu. Nah itu udah. Nah, dan biasanya kan di TikTok bukan cuma K-pop ya, biasanya kayak ada kayak kuliner yang ada di Korea, Asianya juga. Ngomong-ngomong soal makanan yang atau kuliner Korea lah, itu makanan Korea yang paling Mbak suka pasti banyak sekali itu, tteokbokki, ramyeon. Belum kan? Belum pernah sih gitu, tapi di sini udah ada makanan Korea di sini, jadi ya nanti pengen atau masih mau lagi atau ajak gitu makan gitu ya. Banyak yang bayar tapi ya. Iya nanti ya. Nah dan terus ini mau ngomongin soal kelebihan TikTok nih, menurut Masnya tuh apa sih keunggulan atau manfaat dari aplikasi TikTok ini gitu Mas? Kalau menurut saya ya, keunggulan atau kelebihan dari platform TikTok ini cukup banyak. Yang pertama pasti untuk hiburan, karena konten yang ada di TikTok ini sangat banyak, dari olahraga, entertainment, sama berita-berita lain. Nah yang kedua itu di TikTok ini fiturnya lumayan banyak. Contohnya kayak fitur jual beli itu. Nah jadi di TikTok ini kita bisa mempromosikan barang-barang yang ingin kita jual. Kan biasanya sering tuh kalau scroll TikTok pasti ada yang live. Live streaming, live buat jual pakaian. Jadi manfaatnya cukup banyak loh, contohnya buat promosi. Ngomong soal jual beli tadi, kira-kira barang yang pernah
Mbak beli atau yang sering Mbak beli di TikTok ini apa biasanya? Ya kan cewek nih, jadi skincare gitu, skincare sama baju gitu, atau enggak barang-barang yang lucu-lucu yang imut-imut gitu. Skincare-nya apa nih? Aduh, kalau skincare itu apa ya, itu rahasia gitu. Oh, rahasia. Saya tebak oleh Apa coba? G2G. Ya nggak lama orang punya yang Semoga di endorse dari masih ya, semoga amin ya, semoga itu ya di Indonesia dapat uang ya. Selain skincare atau yang lain tadi barang-barang lucu ya? Iya, barang-barang lucu yang imut-imut itu, boneka dan Kalau makanan pernah nggak? makanan. Oh, kalau makanan pernah, lebih kayak jajan-jajanan di sini. Iya, snack itu kayak dalam itu ya gitu. Banyak pasti ya. Tapi cuma beli yang apa nama snack yang apa rasa keju, coklat, kiloan gitu. Kalau dari Mbaknya gimana? Kira-kira menurut Mbak keunggulan atau kelebihan yang ada dari platform TikTok ini apa? Betul juga ya Mas bilang tadi itu, TikTok tuh juga jadi wadah buat banyak orang buat mengekspresikan diri gitu kan. Terus aku juga tuh sering dapat info menarik yang sebelumnya yang gak kepikiran sama sekali gitu, kayak resep makanan baru di situ kita bisa lihat, oh gini masa, oh iya dari tahu kan. Terus tips produktivitas gitu, sama apa fakta-fakta unik yang jarang dibahas gitu, gitu. Tapi kan di sini kan pasti ada juga kekurangannya menurut Masnya. Kalau kekurangan dari TikTok itu apa gitu? Kalau kekurangan dari aplikasinya sebenarnya nggak ada kekurangannya sih, cuma dari kitanya aja. Nah salah satunya itu kalau kebanyakan scroll TikTok itu bisa buat kita kayak malas gitu, jadi kayak malah belajar, jadi kayak distract gitu kan. Niatnya mau belajar, kerja tugas, kayak goda sama kasur. Nah betul, setuju banget itu Mas, setuju ya. Sambil makan jajan atau apa, sama di konten yang ada di TikTok juga bukan berarti semuanya positif ya. Pasti ada juga beberapa hal yang negatif. Nah biasanya tuh konten-konten negatif itu dari akun-akun atau orang yang punya akun tersebut kurang bertanggung jawab dalam bermedia sosial, misalnya menyebarkan video hoax. Nah apalagi kan apa namanya udah makin canggih ya sekarang, jadi kayak ada fitur yang namanya AI itu yang bisa mengubah wajah jadi kayak deepfake, suara. Misalnya contohnya ada baru-baru yang Prabowo jual spray itu. Itu sempat viral loh. Dan maksudnya viral itu ya gimana? Parah sih yang konten-konten kayak gitu. Iya. Setuju banget Mas gitu. Soalnya aku juga kan kadang merasa kayak terlalu banyak waktu yang terbuang di TikTok. Terus karena ada juga konten yang mungkin kurang baik atau misi informasi yang menyebar di sana. Kadang juga algoritma TikTok itu terlalu menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jadi kalau kita nonton satu jenis konten, nanti yang muncul terus-menerus juga konten yang sama gitu ya. Jadi perlu berhati-hati lah dalam memilih konten yang ditonton. Jadi yang positif aja kayak masak-masak tadi. Iya. Jadi ini bisa jadi bagus kalau kita suka edukasi. Tapi juga bisa berbahaya kalau kita nggak menyaring apa yang kita tonton itu. Jadi bahkan biasanya di TikTok itu ada kayak konten yang sebenarnya konten tersebut dilakukan hanya untuk profesional, tapi ada beberapa yang biasa ditonton sama anak kecil itu. Anak kecilnya ini jadi pengen ikutan gitu. Misalnya nih di video TikTok ada kayak main sepeda sambil lepas tangan atau apa. Nah, anak kecilnya ini jadi ikut. Jadi perlu pengawasan orang tua juga sih buat mengawasi anak-anak supaya pilih konten yang sesuai sama umur mereka juga. Nah, kalau Mbaknya gimana? Kira-kira kekurangan lainnya
saat bermain TikTok? Intinya sih sisi positif dan negatifnya itu tergantung gimana kita menggunakannya gitu ya. Tergantung dari kita sih. Iya. Seharusnya aplikasinya ini sudah bagus, cuma tergantung dari kita untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Iya. Nah, Betul kan banget. tadi Mbaknya sempat bilang ya, biasanya di konten TikTok yang sering Mbak nonton itu masak-masak. Banyak pintar masak berarti ya. Iya, pintar masak. Kan bisa lihat itu gitu. Masak ayam goreng, ayam goreng, telur goreng. Telur goreng. Itu. Telur dadar. Iya, telur dadar. Cuma Gitu. pasti masih banyak loh. Masa cuma goreng? Ya masih banyak nasi goreng, Oh, nasi goreng bisa. mie goreng. Bagus ya guys ya. Ya, Banyak pintar masak. Oke, serius. Oke, ini seru banget ngobrol hari ini tuh. Terus kayak makasih untuk Mas Alam sudah ikut berbagi pengalaman dan pendapatnya tentang TikTok nih. Aku rasa tuh banyak penonton yang bisa relate sama yang kita bahas tadi gitu ya. Pastinya relate lah, apalagi kan kayak gimana ya, pasti konten-konten yang ada di TikTok juga tuh. Sorry maaf ya, tadi ada telepon di nggak penting sih. Sorry maaf ya. Nah, biasanya banyak juga sih konten-konten di TikTok yang sama relate sekali sama kehidupan kita. Mbak pernah ngerasa nggak pas mbaknya lagi sedih atau lagi galau, nah konten di TikTok itu malah apa, kasih tunjuk yang galau-galau gitu. Iya, karena dia kayak TikTok itu kayak merasa kayak bisa baca gitu mood kita. Nih, itu relate banget sih sama saya juga pernah sih Mbak, kan waktu itu karena buku saya rusak nih. Iya. Nah saya kayak pengen buat beli rak baru karena nggak mungkin kan bukunya kita simpan sembarang di Iya, benar sekali. tempat-tempat akal. Nah tiba-tiba pas saya scroll gitu, malah Ada muncul gitu. apa? Live di TikTok yang jual-jual rak buku. Itu ya. Bisa tahu ya. Jadi cukup bagus juga sih TikTok ini. Ya. Nah, menurut Mbak nih, kira-kira tips buat pengguna TikTok supaya lebih bijak bermedia sosial itu apa? Kalau menurut saya nih, buat kalian yang nonton nih ya, jangan lupa buat Apa? Nah guys, jadi saran dari aku tuh buat kalian nih yang bermedia sosial di TikTok ini tuh kalian harus lebih berhati-hati dalam membuat konten. Karena apa? Karena konten yang kita buat ini itu harus mengedukasi dan bermanfaat buat orang-orang gitu kan. Apalagi kita tahu kalau yang nonton TikTok ini bukan cuma orang-orang dewasa atau ini nih, masih ada anak kecil yang di bawah umur juga yang nonton main TikTok juga gitu. Nah, betul sekali yang Mbak Bulan bilang. Jadi konten kita itu harus mengedukasi dan bermanfaat. Iya. Contohnya bagi kalian yang hobi masak, bisa tuh kalian buat konten yang apa namanya, video-video masak misalnya bagi resep baru atau cara masak ini, cara masak itu. Nah biasanya kalau Mbak Bulan misalnya nih mau buat konten masak, kira-kira konten masak apa? Nasi goreng atau Iya. Apa yang aku bakal nasi goreng, aku pandai gitu pasti buat. Terus apalagi rendang gitu buat. Rendang juga ya? Bisa gitu ya. Masa nggak bisa gitu ya kan, perempuan pasti. Nanti bisa ada peluang buat usaha loh berarti. Iya bisa buat buka peluang Nah, usaha TikTok juga. juga ini ternyata teman-teman bisa digunakan untuk mempromosikan apa, jualan kita juga atau barang-barang kita. Misalnya nih teman-teman mau buat produk terus bingung promosinya kayak gimana, bisa tuh buat konten di TikTok. Benar. Nah mungkin cukup karena ini buat kalian juga yang nonton ini, jangan lupa nanti buat
tulis di kolom komentar pengalaman kalian main di Betul. TikTok juga, terus kalian lebih sering nonton konten apa gitu, dan apa sih yang menurut kalian tuh kelebihan atau kekurangan apa yang di TikTok Betul. gitu. Nanti kita bisa baca komen-komen kalian di episode berikutnya nanti gitu, berikutnya gitu. Mungkin ada yang mau saran Mbak Bulan buat Iya, saran konten atau apa bisa boleh bisa ketik di komentar. komentarin nanti.